Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sifat al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa al-syar'a min ibadihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalati al-uluhiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mana Allahu ta'ala qalbahu min jalalihi al-'azza jalla wa ala. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan ini merupakan satu ikhtiar buat kita untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai, yaitu masih membahas terkait masalah waris Bu ya. Baik. Ya. Satu yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau harta waris itu tidak bisa dibagikan lagi. Misalnya cuma satu orang anaknya perempuan. Kan kalau anak perempuan itu dia hanya mengambil bagiannya saja. Anak perempuan itu tidak bisa menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan warisan, nggak bisa. Misalkan dia sendiri, berarti bagiannya dia setengah, terus sisanya setengah dari harta itu kemana? Nggak bisa jadi milik dia semua, tidak bisa. Dalam Islam tidak seperti. Nanti arahnya ke Baitul Mal, diambil oleh pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita sekarang tidak menerapkan hukum syariat Islam. Jadi harta itu terserah. Tapi sebenarnya itu bukan hak perempuan tersebut. Baik. Bapak Ibu, kita ulang kembali yang kemarin, masih ingat ya Bapak Ibu sekalian? Ada mayat kan? Mayat. Terus siapa lagi? Iya. Suami, terus siapa lagi? Istri. Mayit. Nanti ini mayit ini salah satu, istrinya meninggal atau suaminya meninggal, itu maksudnya. Mayit punya keturunan, siapa saja Bu keturunannya? Nah di sini ada anak perempuan. Oh, di sini ada anak. Iya, ini ahli waris nih. Setelah itu keturunan dari anak perempuan nggak dapat, udah terputus sampai di sini. Jadi dia tidak bisa menggugat nanti. Misalnya anak perempuan punya cucu, wah menggugat, ini kakek saya dulu meninggal nih, saya harus sudah nggak bisa, udah terputus di sini. Nah yang masih mendapatkan warisan itu dari keturunan laki-laki. Dari keturunan laki-laki biasanya sampai cucu aja. Cucu perempuan, di sini cucu, iya cucu laki-laki. Baik. Ke samping saudaranya mayit siapa saja? Ada saudara kandung Bu ya. Saudara kandung ini ada siapa saja? Perempuan sama? Iya, perempuan sama laki-laki. Terus saudara seayah. Ya, saudara seayah. Saudara seayah itu ada perempuan sama laki-laki. Betul. Yang terakhir saudara seibu. Saudara seibu ada perempuan, iya ada laki-laki. Betul. Terus ke atas siapa ke atas Bu? Iya, ayah di sini, ibu. Terus ke atas lagi, nenek dari pihak ibu. Kalau kakek dari pihak ibu nggak dapat, cuma nenek aja. Terus dari ayah ada lengkap, nenek, kakek. Ya kakek. Udah Bu ya? Terus yang menjadi ahli waris berikutnya adalah saudara kandung dari laki-laki. Saudara kandung laki-laki punya anak. Saudara kandung laki-laki punya anak laki-laki, tapi yang dapat bukan anak perempuan. Anak laki-laki di sini. Anak laki-laki dapat. Begitu juga saudara seayah laki-laki punya anak laki-laki dapat juga.
Kayak kemarin Bu, ya, kayak kemarin. Kemudian saudaranya ayah, berarti pamannya mayit. Yang dapat itu adalah paman kandung. Paman kandung aja dapat. Kemudian paman seayah. Ingat kemarin Bu ya? Ibu masih ingat yang kemarin? Oh, masih ingat. Kemudian paman kandung punya anak laki-laki dapat juga. Anak laki-laki. Paman seayah punya anak laki-laki dapat juga. Udah sampai di sini aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang wajib dapat warisan di sini ada berapa Bu? Coba sebutkan siapa saja yang wajib kalau masih hidup wajib dapat warisan itu siapa? 6. Sebutkan siapa saja. Siapa? Ya, anak laki-laki boleh, anak laki-laki 1. Terus siapa lagi? Anak perempuan. Terus siapa lagi? Istri, cucu enggak? Istri, suami. Terus siapa lagi? Ayah, ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mereka kalau masih hidup wajib dapat warisan. Nggak boleh tidak. Misalkan contoh Bu ya, istri meninggal, maka kalau suami masih hidup dapat, ibu dari si mayit yang meninggal dapat, bapak dari si mayit yang meninggal dapat kalau masih hidup, anak perempuan dapat, anak laki-laki dapat kalau masih hidup. Baik, sampai di sini Bu, insyaallah. Baik. Sekarang ini yang wajib. Sekarang yang lain itu sebenarnya yang lain ini dapat juga, cuman aturannya beda. Kalau ahli waris yang terdekat dengan mayit itu masih hidup, maka yang lainnya itu nggak dapat. Contoh. Anak masih hidup, maka cucu laki-laki dapat nggak Bu? Nggak dapat, karena sudah dihalangi sama anak. Cucu perempuan dapat nggak kalau anak laki-laki masih hidup? Tidak. Maka kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan laki-laki nggak dapat. Saudaranya mayit nggak dapat semua. Saudaranya ayah juga nggak dapat. Jadi minggir semua nih mereka nih. Ini minggir, ini juga minggir nih, nggak dapat. Ini juga nggak dapat. Misalkan anak laki-laki tidak ada. Kalau anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki dapat nggak Bu? Dapat. Cucu laki-laki dapat. Kalau cucu laki-laki ada, saudara kandung dapat nggak Bu? Nggak dapat lagi kayak tadi. Baik. Kemudian nenek dan kakek ini dapat nggak Bu dari pihak ayah? Dapat kalau tidak ada ayah. Tapi kalau masih ada ayah, nenek dan kakek dari pihak ayah itu nggak dapat. Yang dapat menghalangi nenek dan kakek ini cuma ayah. Kalau anak nggak bisa halangi mereka berdua, nggak bisa. Artinya misalkan ayah meninggal, anaknya mayit ada, anaknya mayit ada, maka karena ayah sudah tidak ada, nanti nenek dan kakek dapat meskipun ada anak. Dapat. Baik. Kayaknya kemarin sampai di sini penjelasannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu, nenek dari pihak ibu dapat nggak Bu warisan? Dapat kalau ibu tidak ada. Meskipun ada anak, dapat nenek. Dapatnya ibu, istilahnya ibu. Dan ternyata ibu ini kalau ada, nenek nggak dapat. Begitu juga kalau ibu ini ada, nenek dari pihak ayah juga nggak dapat. Jadi ibu ini dapat menghalangi nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah juga.
Begitu. Baik. Kalau masih ada kakek, saudara seibu dari mayit ini nggak dapat. Kalau masih ada ayah, saudara seibu dari pihak mayit nggak dapat. Yang ketiga, kalau masih ada keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan, saudara seibu nggak dapat. Sekarang bagiannya masing-masing, bagiannya berapa sih ini? Bagiannya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suami itu hanya ada 2 bagian saja hitungannya untuk suami. Berapa bagiannya suami? 1/2 sama 1/4. Ini bagiannya suami, nggak ada lagi nominal yang lain, nggak ada, cuma 2 ini aja, 1/2 atau 1/4. Bagiannya istri berapa? Bagiannya istri berapa? 1/3. Terus apa ada lagi? Bagiannya istri 2 juga. Apa saja Bu? 1/4, 1/8. Ini kita tidak bahas semua Bu ya. Cuman yang benar-benar ini aja yang banyak terjadi. Sudah untuk anak laki-laki gak ada bilangan yang pasti, gak. Mereka itu dapat sisa pembagian untuk anak laki-laki. Yang laki-laki dari sini nih, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung seayah yang laki-laki, itu dapat, tidak ada nominal yang pasti, enggak. Mereka itu dapat sisa. Nah sekarang untuk anak perempuan sekarang berapa anak perempuan? Bagiannya berapa? Anak perempuan itu punya 3 bagian. Yang pertama 2/3. Berapa lagi? 1/2. Yang ketiga dapat sisa asobah. Ibu dapat berapa kalau masih hidup Bu? 2, 1/3 sama 1/6. Bagiannya ibu. Enggak, makin banyak nih. Udah, di sini aja dulu Bu ya. Ini aja dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang suami. Bagian suami dapat 1/2. Berarti kalau bicara suami, berarti yang meninggal siapa? Istri. Misalkan istri meninggal, maka harta istri yang harus suami ambil itu bisa 1/2, bisa 1/4. Ketentuannya bagaimana? Nah, suami bisa mendapatkan setengah dari hartanya istri yang meninggal jika anak tidak ada. Gak ada keturunan. Tidak ada keturunan, nanti suami dapat setengah dari harta istri yang meninggal itu. Sekarang kita berbicara bagiannya istri. Kalau berbicara istri yang dapat warisan, berarti yang meninggal siapa pun? Suami yang meninggal. Suami meninggal. Maka kalau suami meninggal, istri bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Ya Bu ya. Istri dapat 1/4 dari harta suami yang meninggal jika tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan, istri dapat 1/4. Istri dapat 1/8 kalau ada keturunan. Sekarang berbicara anak perempuan. Bagiannya anak perempuan. Tadi ini ingat Bu ya, suami dapat setengah dari hartanya istri yang meninggal jika tidak punya keturunan. Baik. Suami dapat 1/4 dari harta istri yang meninggal jika punya keturunan. Istri dapat 1/4 dari harta suami yang meninggal jika tidak punya keturunan. Istri dapat 1/8 dari harta suami yang meninggal jika Alhamdulillah sudah ingat semua. Sekarang berbicara mengenai anaknya mayit yang perempuan, dia mendapatkan berapa bagian? Punya 3 bagian. Ingat baik-baik ya. Anak perempuan dari mayat bisa mendapatkan 2/3
dari harta orang tuanya mendapatkan 2/3 jika jumlah anak perempuan itu lebih dari 1. Ada 2 orang ke atas, maka bagian mereka nanti 2/3. Baik Bu ya? Udah? Sekarang 1/2. Kapan anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta orang tuanya yang meninggal? 1/2 didapatkan oleh anak perempuan jika anak perempuan itu jumlahnya satu orang. Dapat setengah. Sampai di sini mudah kan? Mudah Bapak Ibu ya? Mudah sekali sebenarnya. Yang terakhir, anak perempuan bisa dapat sisa, bisa. Jika ada anak laki-laki. Mudah kan? Mudah. Sekarang saya tanya balik Bu ya. Anak perempuan dapat sisa jika ada anak laki-laki. Anak perempuan dapat 1/2 jika tidak ada sendiri. Berarti tidak ada anak laki-laki ya. Kalau ada anak laki-laki dapat sisa. Iya, namanya bicara sisa itu kalau masih ada harta. Kalau tidak ada harta berarti tidak ada. Baik, anak perempuan dapat 2/3 kalau lebih dari 1 orang. Udah Bu? Mudah kan? Mudah, ini mudah Bu. Sudah ya? Ini ke bawah ini udah Bu ya? Sampai di sini aja, ini jangan kok. Ini agak ribet nanti. Biasa kan ini aja Bu ya? Ini aja ya? Nanti kita hitung yang ini aja. Yang sering terjadi. Kalau berbicara ke bawah itu udah jarang tuh. Apalagi berbicara yang ke sini udah jarang. Udah jarang sekali terjadi. Sekarang ibu, bagiannya ibu harus dibicarakan karena memang masih banyak sekarang mayit meninggal ibunya masih hidup atau bapaknya masih hidup. Bagian ibu berapa Bu? 1/3. Bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau ini ibu dapat 1/3, ibunya mayat nih dapat 1/3 kalau keturunan nggak ada. Keturunan nggak ada semua, tidak ada keturunan. Yang kedua nih ada 2 nih. Saudaranya mayat ada berapa Bu? Ada 3, saudara kandung, saudara seayah, saudara saudaranya mayat itu jumlahnya cuma 1 orang saja. Baru nanti ibu dapat seperti itu. Udah? Sekarang kita langsung ke contohnya aja. Yang meninggal itu adalah istri, misalkan. Terus nanti bawa ke hakim. Hakim nanya, ahli waris yang masih hidup siapa aja? Nanti disebutkan. Misalkan ahli waris yang masih hidup itu ada suami. Oh, suami 1. Terus siapa lagi? Yang masih hidup itu anak perempuan. Anak perempuan, jumlahnya berapa? 2 orang misalkan. Terus ada anak laki-laki? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cucu? Udah nggak ada lagi. Cucu nggak ada. Ditanya tuh satu-satu. Saudara kandung ada nggak? Saudara kandung? Ada. Oh, saudara kandung. Perempuan atau laki-laki? Oh, laki-laki. Saudara kandung. Ditulis. Saudara kandung laki-laki. Terus siapa lagi? Saudara kandung perempuan? Oh, ada juga saudara kandung perempuan. Berapa jumlahnya? 2 orang. Saudara kandung perempuan. Ini misalkan saja Bu. Saudara kandung perempuan. Oke. Sini 2. Oke.
Oke, baik Bu ya. Ini ahli waris yang hidup Bu ya. Bagiannya suami kira-kira berapa Bu? Suaminya ada anaknya, berarti bagiannya dia berapa Bu? 4. Kita lihat ahli waris yang suami, ada anaknya, oh ada anak perempuan. Berarti kalau ada anak, bagiannya suami kan cuma 2. Oh ada anak berarti dapat 1. Kita tulis 1/4. Anak perempuan jumlahnya 2 orang, berarti dapat berapa Bu? 2/3. Dapat berapa Bu tadi? 2/3. Kalau sendiri dapat? 1, 2. Kalau ada anak laki-laki dapat? Sisa. Sisa. Mudah kan Bu ya? Mudah Pak. Berarti anak perempuan dapat berapa Bu? Dapat berapa di sini? 2/3. Saudara kandung laki-laki dapat berapa? Sisa, betul. Kenapa dapat sisa? Karena laki-laki. Sisa, dapat sisa. Saudara kandung perempuan dapat? Ya ini belum dibahas ya. Ini belum dibahas. Sebenarnya ada bagiannya. Bagiannya ada 4 di sini. Saudara kandung ini. Baik, sisa, betul, dapat sisa. Berarti gini Bu, sisa itu setelah bagian yang pasti ini sudah dibagikan semua, berapa sisanya baru mereka dapat. Baik Bu ya? Oke, baik Bu. Kita mulai hitung sekarang, hitung. Hitung Bu ya, kita hitung. Baik. Nah, oke. Bu, terus cara hitungnya gimana? Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah Ibu dulu mungkin masih ingat pelajaran matematika, masih ingat kalau 1/1/4 kayak per begini nih, berarti angka pertama di atas itu namanya apa? Pembilang Bu ya? Pembilang. Kalau yang di bawah sini namanya penyebut. Pembilang dan penyebut. Nah, Ibu ingat yang di bawah itu penyebut. Nah, yang penyebut itu angka berapa aja? Di sini 4 sama 3. Nah, angka 4 dan 3. Pakai angka berapa kira-kira yang bisa dibagi 4 dan 3? Pakai angka berapa Bu? 12. Namanya ini apa? KPK. Apa itu KPK? Dulu kalau masih ingat. Baik. Angkanya 12. Baik, kita bagi sekarang. Untuk mendapatkan bagiannya berapa ini kita bagi. 12 bagi 3 berapa Bu? 12 bagi 4 kali 1 3. 12 bagi 3 kali 2 8. Berapa ya? Jadi 3 dan 8. Terus ini dapat berapa? Sisanya, sisa dari mana? 3 dan 8 berapa jumlahnya? 11. Sisanya berapa Bu? 12 kurang 11 berapa? Maka yang didapatkan oleh yang 2 orang ini dapat sisa berapa Bu? 1. Gitu. Sudah sampai di sini Bu? Udah ya? Sisa 1. Perhatikan. Baik. Saudara kandung laki-laki sama saudara kandung perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan. Dalam syariat itu kalau yang laki-laki dapat berapa Bu? Harusnya dapat 2. Ya kan? Kalau perempuan dapat 1. Terus mereka dapat 1, terus 1 ini mau dibagi berapa? 2. Mau dibagi 2. Berarti dapat setengah-setengah dong. Gak adil kan? Harusnya perempuan laki-laki lebih banyak. Terus bagaimana caranya nanti? Ya. Oke. Maka laki-laki menurut syariatnya dapat 2, perempuan dapat 1. 2 tambah 1 3. Ini kalau dalam istilah fawaidnya ada durus.
ini dihitung bagian-bagiannya. Punya laki-laki harusnya dapat 2 menurut syariat, perempuan 1 tinggal dijumlahkan, berarti 3, ada 2 urusnya 3. Nah, 3 ini nanti dikalikan dengan ini supaya dapat bagiannya yang pasti. 3 kali 3 kali 3 berapa tuh Bu? 12 kali 3 berapa Bu? 36. 3 kali 3 9. 8 kali 3 24. 1 kali 3 3. Kalau dijumlahkan dapat nggak 26 ini? 36. 24 tambah 9 33. 33 tambah 3 berarti benar ya? Terus bagiannya saudara kandung yang kita mau cari ini bagiannya mereka berdua nih. Nah setelah dapat 3 begini dibagi 3 lagi Bu. 3 ini bagi 3 sama dengan 1. 1 kali 2 2. Berarti bagiannya saudara kandung laki-laki udah dapat 2. 1 kali 1 1. Iya 1. Kemudian kita seret yang ini ke sini 24 9 36. Udah. Iya. Sekarang udah selesai itu, gitu aja. 2 di sini 1. 30. Nah, nanti setelah sampai dapat seperti ini, harta yang ditinggalkan mayit itu berapa jumlahnya? Misalkan berapa juta Bu? 72 juta saja supaya mudah dibagi. Misalkan harta yang ditinggalkan sama mayit 72 juta. Harta waris sebesar 72 juta. 72 juta bagi 36. Hasil dari bagian masing-masing tadi berapa Bu? 2 juta berarti. Nah 2 juta ini dikali ke masing-masing bagian. 9 kali 2 berapa Bu? 18. Oh 18. Jadi bingung ya. Bentar. Ya 18. Kesini dulu. 36 kali 2 72. Oke. 2 kali 9 24 kali 2 8. 2 kali 2 1 kali 2 dihitung dapat 2 juta dan 72. 18 tanpa 48 tambah 4 tambah 2 sama dengan artinya betul. Punya suami nanti dapat 18 juta Bu, dari 72 juta ini. Terus anak perempuan dapatnya 48 karena 2 orang bagi 2. Jadi 24 juta. Terus saudara kandung dapat laki-laki 4 juta. Saudara kandung yang perempuan dapat 2 juta. Mudah Bu ya? Mudah, alhamdulillah. Ini Bu, kalau harta warisnya berupa uang. Tapi kalau warisannya berupa tanah gimana? Itu nanti dikondisikan. Bisa, misalkan 1 meternya pakai angka berapa? 100.000 misalkan. Nanti dibawa ke uang dulu, baru mudah nanti mudah dikalkulasikan. Seperti itu. Sepertinya cukup ya. Harta warisan itu maksudnya harta yang belum diberikan kepada siapa-siapa sampai pemiliknya meninggal. Itu namanya harta warisan. Tapi kalau yang meninggal itu sebelum meninggal sudah memberikan ini, saya hibahkan ini ke sini, berarti itu bukan harta warisan lagi. Makanya kemarin itu cara yang paling mudah adalah harta itu dibagikan ketika orang tua masih hidup dan anaknya itu masih usia sekolah supaya tidak banyak numpuk. Itu kan solusi kita kemarin. Demikian. Ada yang tertinggal Bu ya penjelasannya. Bisa
misalkan harta si mayit itu 90 juta yang tertinggal misalkan, maka sepertiganya itu jangan dibagikan dulu. Sepertiganya berapa, Bu? 30 itu jangan dibagikan sampai mayit itu selesai dikuburkan. Nanti 30 juta itu untuk apa? Untuk biaya penguburan sampai selesai. Jadi biaya penguburan mengurus jenazah itu diambil dari harta sepertiga itu. Itu jangan dibagikan dulu, jangan. Sampai selesai penguburan semuanya, utang-utang dibayar semuanya dari harta sepertiga tadi. Baru kemudian dibagikan. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujian terbesar manusia itu adalah harta. Ujian terbesar manusia adalah harta. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu mengenai warisan ini juga yang pertama kali diangkat oleh Allah dari bumi. Makanya sekarang itu sepertinya jarang deh membagikan harta warisan itu dengan aturan agama, itu udah jarang. Karena memang wallahu alam ini hadis dhaif atau bagaimana, tapi kenyataannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan manusia kepada Allah itu ampunannya lebih ringan, mudah sekali. Kita berbuat salah kepada Allah cukup dengan istighfar udah selesai. Dosa kecil, dosa besar dengan taubat udah selesai, udah kapan saja. Tapi kesalahan yang dibuat kepada sesama manusia itu susah sekali untuk mendapatkan ampunan sampai orang lain itu memenuhi haknya. Contohnya adalah kenapa Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah? Karena Nabi Musa tidak memaafkan. Qarun itu memfitnah Nabi Musa, pernah berzina dengan seseorang. Kemudian dia minta maaf kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak memaafkan. Ditenggelamkan terus. Makanya ulama katakan kesalahan yang manusia buat kepada Allah itu ampunannya lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dibuat oleh manusia kepada sesama manusia. Kemudian dalam hal harta, Bapak Ibu sekalian, kata ulama, harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar pasti akan hilang dari kehidupan orang tersebut, apapun caranya. Bisa dengan cara sakit, bisa dengan cara dicuri, ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Atau dengan cara seperti tadi, dia sampai tidak mendapatkan nikmat dari harta tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hak manusia itu Allah jaga sampai kapanpun. Sampai kapan? Oleh karena itu, jika hak manusia itu tidak ditunaikan, pasti ada masalahnya. Demikian.